Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Daranto. Saya ingin menjelaskan tentang hubungan industrial terkait isu upah minimum. Terkait ini, saya ingin memaparkan sedikit beberapa hal yang ditanyakan. Oke, saya mulai. Yang pertama adalah identifikasi sektor bisnis dan industri. Sektor yang dibahas adalah manufaktur industri, karya termasuk tekstil, garmen, alas kaki, sektor jasa dan media, hubungan dengan UMK, upah minimum secara nasional. Isu upah minimum ini berdampak pada berbagai sektor terutama industri, pada tenaga kerja, media, dan usaha retail karena kenaikan biaya tenaga kerja secara langsung mempengaruhi struktur biaya perusahaan. Yang kedua adalah isu hubungan industrial yang sedang terjadi. Isu utama hubungan dengan yang bisa dibahas dalam video adalah isu upah minimum. Yang pertama, pemerintah merumuskan formula penempatan upah minimum 2026 agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pekerja dan kondisi ekonomi. Sumber NTV News. Namun, yang kedua, buruh menolak formula upah minimum yang diputuskan karena dinilai masih di bawah keputusan real dan belum adil. Sumber dari FOI. Yang ketiga adalah pengusaha khawatir kenaikan upah yang relatif tinggi, misalkan di 6,3% di Tangerang, bisa menambah beban usaha dan bahkan menutup perusahaan hubungan kerja atau PHK. Contoh sengketa di tempat kerja adalah kasus CNN Indonesia terhadap sengketa hubungan industri terhadap pemotongan upah secara sepihak dan gugatan pekerja di pengadilan hubungan industrial. Oke, kita masuk ke poin ketiga adalah analisis teori hubungan industrial. Yang pertama adalah teori tripartite. Hubungan industrial ideal melibatkan tiga pemangku kepentingan. Yang pertama adalah pemerintah atau membuat kebijakan UMK atau PH. Yang kedua adalah pengusaha, menjalankan usaha dan memenuhi upah minimum. Yang ketiga adalah pekerja atau serikat kerja yang memperjuangkan kesejahteraan pekerja. Kebijakan upah minimum seharusnya dirumuskan melalui konsep tripartite agar dapat mengembangkan kebutuhan pekerja, daya saing bisnis, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Negosiasi kolektif. Serikat pekerja sering menggunakan negosiasi kolektif untuk menuntut kenaikan upah dengan layak, namun terkadang formula pemerintah dianggap tidak memiliki usaha buruh, sehingga terjadi penolakan massal. Yang menurut saya itu adalah hak segala serikat kerja atas dengan negosiasi yang berdasarkan asas dari kegunaan organisasi tersebut. Oke, masuk ke hukum ketenagakerjaan. Undang-undang upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan menjadi alat hukum yang melindungi pekerjaan dan praktik upah di bawah standar, serta menjadi tolak ukur dalam perselisihan hubungan industrial. Yang keempat adalah dampak isu hubungan industrial. Menurut saya adalah dampak bagi bisnis yang terdampak atas isu hubungan industrial ialah kenaikan upah minimum dapat menambah beban biaya perusahaan, terutama pada sektor padat karya. Resikonya adalah berpotensi PHK atau relokasi pabrik. Yang kedua adalah ketidakpastian regulasi juga menurunkan daya saing bisnis lokal. Dampak bagi pekerja adalah buruh berpotensi mendapatkan kenaikan upah, namun belum tentu sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Yang kedua, ketidakpastian formula upah memicu aksi mogok dan protes massal. Oke, kita dampak bagi masyarakat atau CSR ya. Kesejahteraan masyarakat secara umum bisa meningkat jika upah minimum naik sejalan dengan kenaikan hidup. Secara garis besarnya adalah tidak jauh dari inflasi per tahun. Namun jika perusahaan melakukan PHK masif, hal ini dapat menambah pengangguran dan beban sosial. Strategi penyelesaian konflik dan rekomendasi dan solusi. Yang pertama adalah dialog tripartit. Pemerintah perlu memfasilitasi forum tripartit tetap pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk merumuskan formula upah yang objektif dan berkelanjutan. Negosiasi kolektif yang efektif. Perusahaan harus melibatkan serikat kerja dalam menetapkan skema upah dan kompensasi agar tidak hanya bergantung pada UMK. Yang ketiga, transparansi regulasi dan edukasi ketenagakerjaan. Sosialisasi terkait peraturan upah dan hak
saja kepada semua pihak untuk mengurangi konflik hubungan industrial. Keempat adalah kebijakan kompensasi dan kesejahteraan. Perusahaan yang mampu bisa mengembangkan insentif non-uang seperti pelatihan, kesejahteraan, dan perlindungan sosial untuk pekerja. Terima kasih atas presentasi saya untuk pada saat ini. Bila salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.